Oke. Halo semuanya, selamat malam. Ketemu lagi sama saya, Muhammad Edwin. Masih di program yang sama, ini podcast kita. Nah, tapi kali ini pembahasannya kita udah beda dari minggu kemarin ya. Jadi pembahasan kali ini tentang yuk kenalan dengan UKM Programming. Nah, tapi sekarang saya tentunya nggak bakal sendiri. Saya sudah ditemani oleh seorang wanita yang cantik ya. Halo. Halo, Oke. Boleh dikenalin dulu dong namanya siapa? perkenalkan nama saya Fadila Widianti, saya dari UKM Programming. Oke, Oke. itu aja mungkin. Fadila. Jadi saya manggilnya apa nih? Dila atau Bila aja, Fadila? Dila aja. Biar lebih akrab bila ya. aja. Oke, jadi kan sesuai dengan tema kita malam ini kenalan dengan UKM Programming. Jadi saya di sini bakal Hmm, nanya sedikit tentang programming ya. Kebetulan juga Fadila kan hmm. salah satu anggota atau ketua. Saya di sini sebagai bendahara programming. Oh, sebagai bendahara programming ya. Nah, Hmm, mungkin teman-teman di rumah sekarang pengen tahu sebenarnya programming itu apa sih? Mungkin Fadila boleh jelasin dulu ke teman-teman programming itu apa? oke. Programming itu UKM yang mempelajari tentang program-program dalam kemudian kayak coding-coding gitu. Oh, oke. Belajar tentang coding biasanya, terus belajar juga tentang database, belajar. Terus apa lagi ya, mungkin itu kayaknya tentang bahasa pemrograman kayaknya kamu Oh, cara-cara ngoding gitu. oke. Berarti anak programming ini belajarnya mengenai coding. Ya, Nah, tentang bahasa program. kalau untuk jurusannya sendiri itu ada jurusan khusus nggak? Misalkan saya ini kan dari DKV ingin ikut programming itu bisa nggak? Ya. Padahal kan untuk ininya beda untuk jurusannya. Kalau jurusan sih kayaknya enggak ya. Emang basicnya biasanya dari sistem informasi atau informatika biasanya kebanyakan dari anggota kami. Cuma kalau emang misalnya orang jurusan lain yang mau belajar sih fine-fine aja kayaknya sih. Jadi Nggak masalah kayaknya. oke, jadi dari prodi lain pun bisa gitu ikut programming gitu ya. Bisa aja kayaknya. Itu ada Kalau persyaratan khusus nggak kalau mau gabung ke UKM programming? Cara khususnya sih, mungkin lebih, apa ya, lebih konsisten aja dalam belajar coding-nya, karena coding ini kan belajarnya sedikit, gimana ya, sedikit agak Susah butuh mungkin ya. waktu yang lama, harus sabar juga kan. Hmm. Jadi, ya sabar-sabar aja kalau misalnya mau belajar coding gitu. Oke, jadi nggak ada persyaratan khusus. Jadi siapapun boleh masuk, yang penting dia konsisten gitu. Mmm, iya konsisten belajarnya. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang menarik dari belajar coding? Karena kan coding itu setahu saya tuh agak-agak susah ya. Iya, kalau yang menariknya tuh, kita tuh bisa, apa ya, bisa kenal kode-kode dalam pembuatan program. Jadi misalnya, ada aplikasi atau website, kita tuh bisa belajar itu dalam buat website atau buat aplikasi itu kita bisa buat, apa ya, tahu kode-kodenya pokoknya tuh. Terus, misalnya buat aplikasi tuh kan, Hmm. kita bisa buat aplikasi dalam coding itu. Jadi bisa, misalnya nambahin video, atau tatanan website biasanya tuh. Atau misalnya video, audio, biasanya dalam sebuah coding itu, kita tuh bisa tahu, gitu. Nah, kalau untuk dari UKM Menariknya tuh situ. programming sendiri udah ada nggak buat ini nggak hasil karya gitu? Misalkan buat website sendiri, udah ada belum? Mmm, kalau SIM-nya sih kayaknya udah ada beberapa ya, kami udah pernah belajar, jadi ada beberapa anggota yang bisa buat website, bisa, gitu. Oh, berarti Tentang udah ada gitu. buat prompt itu udah bisa. Oh, oke oke oke. Nah, dalam UKM programming sendiri itu selain dari coding, apalagi yang biasanya kalian pelajari? Saat ini sih kami baru belajar database ya. Database, itu gunanya tuh kalau misalnya misalnya udah tahu dasar pengodingan, kita tuh menyimpan data dari sebuah website atau aplikasi tadi tuh bisa ke database gitu, jadi datanya nggak hilang, Oh, tuh. oke. Nah, kira-kira
Untuk teman-teman nih ada nggak sih tips ingin belajar coding ataupun yang berhubungan dengan programming? Ada nggak kira-kira tips Ada. dari boleh Tipsnya di-share? itu yang pertama, kita harus nentuin tujuan belajar kita coding. Nah, kita belajar coding itu tujuannya untuk apa dulu, untuk ikut-ikutan Hmm. atau emang benar-benar mau dalam semua pelajaran coding, pembahasan pemrograman. Terus yang kedua, itu nyiapin mental, kayak kata aku tadi, harus konsisten. Jadi karena, coding ini ya nggak menyebalkan ya ibaratnya tuh, karena seharian bisa di depan layar laptop gitu kan. Jadi harus benar-benar nyiapin mental, mmm, karena harus mesti sabar-sabar banget dalam pengodingan. Terus yang ketiga tuh, pilih bahasa pemrogramannya atau teknologi yang mau dipelajarin. Nah, karena kan dalam pengodingan ini banyak banget ya bahasa pemrogramannya kan, kayak PHP, apalagi ya, banyak sih, JavaScript, dan lain sebagainya kan. Nah, itu harus benar-benar dipilih banget mau yang mana, karena, bahasa program ini bisa web, bisa juga mobile apps kan. Nah, jadi mau pilih bahasa pemrogram yang mana, benar-benar dipilih. Terus yang keempat itu sumber belajarnya, mau belajar di mana. Kalau kita kan benar-benar nyediain kan tempatnya di kampus kita itu, jadi lebih enak kan belajarnya. Atau bisa juga di online atau ya banyak sih sumber-sumber tempat belajarnya. Terus yang kelima itu buat sesuatu tadi dari hasil belajar kita tadi, misalnya di UKM kita kan. Terus misalnya kita ikutin, dari apa ya, kalau kami sih, buatnya biasanya dari ini, kami nilainya Kak Dika. Misalnya Kak Dika nyuruh buat apa, kami ikutin nanti ada hasilnya gitu. Misal bisa buat vlog, buat web, dan lain sebagainya macamnya gitu. Mungkin Oke. aja sih ya tipsnya. Oke, itu tadi beberapa tips ya buat teman-teman Mhm, yang mau belajar mengenai coding. Nah, untuk mhm. tenaga pengajarnya sendiri dari UKM programming itu atau ini ya, apa dari dosen atau dari mahasiswanya sendiri? Kalau saat ini kami masih belajar sama salah satu dosen kita ya di Palkomtek yaitu Kak Dika, atau, nama aslinya Kak Andika Andika Widianto. Nah, biasa dipanggil Kak Dika atau Kak Dika. Tapi kami manggilnya Kak kalau di UKM, gitu, saat ini. Tapi Oke. mungkin ke depannya bakal dari anggota mungkin bisa. Ya. Ya mungkin kan sekarang anggota lagi belajar juga kan. Jadi kalau misalkan udah Ya, ilmunya udah dapet, boleh di-share ke teman-teman yang baru gabung. Misalkan nanti ada mahasiswa baru ya kan. mhm, Nah, bener, oke. Untuk selama masa ini kalian itu kan pasti di rumah kan masing-masing. Nggak ada acara mhm, kumpul-kumpul untuk UKM-nya sendiri. Nah, itu cara mhm. kalian membagi materi atau sharing-sharing itu gimana sih? Boleh diceritain nggak? Kalau saat ini sih kayaknya kami lagi meliburkan diri ya, Oh, UKM. jadi Karena belajar coding itu emang benar-benar harus sabar gitu. Jadi nggak bisa kalau online tuh bisa sebenarnya, tapi kan, eee para anggota tuh ada kemampuannya sendiri-sendiri gitu. Jadi kadang jangankan online ya, offline aja kita tuh kadang masih error gitu. Karena memang bener-bener harus sabar banget belajar coding itu. Karena salah simbol aja tuh bisa berpengaruh, bisa aja error gitu. Jadi kalau selama ini kayaknya kita nggak UKM dulu. Karena emang bener-bener apa ya, coding itu ya bener-bener harus sabar banget lah pokoknya. Nggak bisa sembarangan gitu. bener sih, karena kan coding itu ya lumayan tadi kan harus ekstra sabar. Jadi kalau misalkan di Mhm. rumah tiba-tiba dia udah nggak sabar kan gawat. Iya. Oke, nah dari anggota programmer sendiri ada nggak sih yang ikut join ke komunitas website luar gitu? Jadi bukan hanya di kampus tapi juga ikut dari luar. Kira-kira ada nggak? Kayaknya ada sih beberapa anggota ya yang ikut-ikut komunitas di sana. Aku nggak bisa nyebutin karena emang kayaknya, ada beberapa sih, karena aku juga nggak terlalu kenal ya Hmm. anggota itu. Mungkin karena banyak jadi suka lupa namanya. Jadi mungkin ada sih beberapa yang ikut kayaknya. Oh. Nah, menurut Fadila sendiri untuk perkembangan UKM programming untuk yang sekarang ya itu gimana?
Mmm, apa? perkembangannya? Kalau misalkan kalau dilihat dari sekarang itu perkembangan UKM programming itu gimana menurut Fadila? Kalau perkembangannya sih, kayaknya maju ya, karena, tahun-tahun sebelumnya juga kami udah pernah ikut ikut lomba sih kakak tingkat gitu kan, udah pernah menang gitu. Jadi sekarang tuh emang bener-bener mau maju gitu. Udah beberapa belajar bahasa pemrograman, terus, tentang warna-warna juga udah beberapa sih yang tahu. Hmm, oke. Nah, untuk prestasi yang bisa ditunjukkan selama belajar tentang programming itu ada nggak? Ada, kebetulan, mmm, kakak tingkat tahun lalu itu udah pernah menang buat video di salah satu universitas yang, Palembang di UIN gitu, tepatnya di UIN gitu. Itu kakak tingkat kami udah pernah menang lomba. Kalau nggak salah juara 3 sih. Wah, Iya kalau nggak salah juara berarti 3. sudah ada prestasinya ya kan? Nah, Iya. kayaknya seru nih kalau misalkan teman-teman di rumah yang baru lulus SMA terus pengen gabung, pengen belajar coding, boleh deh masuk ke Palkomtek. Nanti bakal Boleh diajarin banget. sama Kak Fadila ya kan? Kakak yang cantik satu ini. Oke. eh Kesulitan selama belajar programming itu kalau boleh tahu apa aja sih kesulitannya? Kesulitannya tuh yang pertama tadi ya, udah kita bahas-bahas sebelumnya tuh yang pasti harus benar-benar paham sama pengodingannya. Hmm. Terus yang kedua tuh harus benar-benar fokus dalam pengodingan. Nah, makanya kata aku tadi harus siap mental, karena emang harus fokus banget dalam coding tuh. Karena kalau enggak, biasanya outputnya tuh nanti bisa apa ya, bisa nggak sesuai atau bisa jadi error gitu Hmm. biasanya kan. Terus yang ketiga itu kesulitannya memang butuh waktu yang lumayan lama sih, karena supaya bisa dalam bahasa pemrograman itu um, emang benar-benar harus dipahami dalam waktu yang lama, nggak sebentar gitu. Terus yang keempat kesulitan itu perlu kesabaran dan konsisten untuk terus belajar. Nah, itu sulitnya. Karena biasanya suka males-malesan kan. Terus yang kelima itu banyak-banyakin latihan studi kasus biar ngasah logika. Karena bahasa dari apa ya, dari logika komputer itu biasanya susah gitu. Dan pengodingan itu lebih susah itu. Sulitannya. Oke. Ada nggak sih cerita-cerita asik selama di UKM programming? Mungkin ada hal-hal Apa ya? lucu yang pernah terjadi. Kalau hal-hal seru biasanya eh, kalau kita mau apa ya, misalnya pendaftaran anggota baru biasanya itu banyak banget yang seru-seru bisa misalnya ngasih pertanyaan, banyak yang masih belum paham kan tentang dunia pemrograman gitu. Jadi seru aja misalnya masih ada yang salah-salah gitu kan. Biasanya momen-momen yang seru tuh di situ biasanya, membuat tawa gitu. Jadi itu momen-momen yang asik, yang lucu ya. Jadi mereka baru Ih, pertama kali belajar, terus salah-salah gitu. Sebenarnya itu hal yang wajar ya, iya, karena memang setiap orang itu kalau misalkan mengenal hal yang baru itu pasti ada hal-hal kesulitan di awal ya. iya, Nah, bener banget. oke, ya jadi saya mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa kita bakal adain giveaway untuk 4 orang pemenang. Jadi saya sebagai host bakal ngasih 4 pertanyaan. Nah, untuk siapa yang paling cepat jawab nanti bakal ada hadiah dari kami. Pertanyaannya gampang kok, tentang pembahasan kami malam ini. Jadi buat kalian yang lagi nonton, boleh diingat-ingat lagi apa yang diucapin sama Kak Fadila tadi. Mungkin nanti saya akan memberikan pertanyaan sesuai pembahasan kita malam ini. Nah, oke, sebentar saya lagi lihat apakah sudah ada yang memberikan pertanyaan. Oke, nggak ada. Nah, untuk Fadila sendiri, UKM programming ini kan dibentuk dari tahun berapa kalau boleh tahu? Kalau nggak salah 2015 kayaknya. 2015. 15 deh, 16, 2015. 16 Berarti tahun. sekarang sudah Udah 4 tahun, masuk angkatan 4 tahun. 4. Berarti sudah masuk angkatan 4. Mhm, Oke, tahun ke-4. tahun keempat. Nah, jadi
untuk mahasiswa-mahasiswa yang kemarin baru gabung itu udah ada perkembangan nggak menurut Fadila? Kalau untuk sekarang sih udah banyak ya, malah mereka banyak yang udah tahu beberapa bahasa pemrograman ya, pas masuk aja udah bisa, ada yang bisa coding udah kok, udah yang tahu bahasa pemrograman udah tahu, jadi Nah, cepet sih belajarnya itu karena mereka rata-rata udah banyak dari yang tahu gitu. prodi SI atau dari mana? Kalau aku sih dari sistem informasi. Oh, oke, dari sistem informasi. Berarti rata-rata dari sistem informasi. Kebanyakan juga dari TI kok. Oh, susah nggak sih ngajarin mahasiswa baru kalau misalkan baru pertama kali itu? Ya lumayan lah, apalagi yang masih belum belum bisa banget pengodingan gitu kan. Masih harus nanya, "Kak, ini gimana? Kak, ini apa? Kak, ini kok error?" gitu. Sering Masih sering ya jengkel kita sendiri sih mungkin ya? juga sering ya. Ya, suka jengkel nggak kalau misalkan lagi ngasih apa materi, terus dianya agak-agak susah gitu kan? Enggak juga sih, eee, kayak jengkelnya enggak, paling ya misalnya kalau misalnya nggak bisa aja, nanti rebutan kan manggil yang satu, "Kak, ini nggak bisa Kak, ini kenapa nggak bisa?" Nanti satu lagi manggil lagi, jadi bolak-balik gitu. Ya seru aja sih, dibawa seru aja, nggak ini. Nah, dari UKM programming sendiri eh untuk apa ya? Strukturnya itu ada dari apa aja nih kalau boleh tahu? Dari ketua atau dari ini? Mungkin boleh dikenalin dulu dong. Ketuanya siapa, wakil siapa itu. Oke. Jadi di dalam UKM program itu ada ketua yang dari jurusan Teknik Informatika, terus sekarang Informatika ya kayaknya Hmm. sekarang, namanya Yoki Valianda. Terus wakilnya sama dari Informatika juga, itu Kak Zaki Isnin. Kalau nggak salah dia IF malam kan, ya IF malam. Terus yang ketiga itu ada sekretaris dari sistem informasi yaitu Ani Dwi. Terus aku sendiri bendahara dari sistem informasi Fadila. Terus yang kelima ada um, Safri Hamzah, itu dari informatika, dia sebagai web design ya. Iya, web design ya. Biasanya dengan web design dan web artikel ya. Nah, dari alumni UKM programming sendiri itu ada nggak kira-kira yang udah kerja di mana gitu? Jadi kan mungkin boleh sharing-sharing juga ke teman-teman, siapa tahu kan mereka juga mau ikut jejak kayak kakak-kakak alumninya gitu. Kalau kalau alumni sudah banyak yang kerja di ini ya, kerja di perusahaan. Kalau nggak salah kemarin itu ada ya, Kak Budi kalau nggak salah, atau banyak sih beberapa dari angkatan itu yang lama. Karena waktu aku masuk itu udah banyak yang skripsi, jadinya jarang UKM mereka, Hmm. jadi nggak terlalu ketemu. Mungkin rombongan Kak Bobi, Kak Dedi ya, Kak Vivi itu masih ketemu. Tapi kalau yang angkatan atas sekali itu kayaknya belum ketemu. Tapi mereka Belum masih kan. sering-sering datang gitu. Jarang sih soalnya. Oke. Udah jarang banget. Karena kalau skripsi kan udah nggak boleh ketemu lagi kan biasanya. Jadi mungkin yang baru-baru ini baru mau tamat, mungkin omongan Kak Dedi kayaknya yang sering ketemu. Oke. Nah, untuk giveaway, jadi saya bakal ngasih satu pertanyaan dulu. Jadi kalian boleh cepet-cepetan jawab ya. Nah, untuk syarat yang pertama itu kan jawab pertanyaan. Nah, syarat kedua kalian boleh lihat di deskripsi itu udah ada. Kalian wajib follow akunnya Polkomtek TV, terus pokoknya kalian kalian cek aja. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, ini untuk satu orang menang dulu ya. Apa saja yang dipelajari dalam UKM programming? Nah, kalian boleh komen di bawah sekarang. Siapa yang paling cepat, terus benar, dia bakal dapat hadiah dari kita. Nanti bakal ada Kalau pertanyaan selanjutnya, ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu apa saja yang dipelajari dalam UKM programming? Ya, nanti bakal kita cek siapa yang paling cepat jawab, nanti bakal ada giveaway dari kita, ada hadiah dari kita.
Oke, nanti tim kita bakal ngecek ya. Pokoknya siapa yang paling cepet jawab itu bakal kita kasih hadiah. Itu, paling mudah kayaknya itu ya, Iya, Kak. itu paling mudah ya. Tadi Paling mudah kayaknya itu, itu Kak, ya, poin-poin awal tadi. paling dasar banget sih itu. Jangan-jangan ada anak programming ini lagi nonton. Nanti dia yang ikut jawab. Mungkin ya kayaknya. Kalau anak programming nggak bisa jawab, kebangetan. Oke, kita lihat apakah udah ada yang jawab di YouTube. Oke. eh, ayo, siapa lagi mau jawab? Kalau bisa jawabnya eh tadi kan ada beberapa kan. Nah, mungkin kalian boleh jawab lebih dari satu ya. Karena kan tadi Fadila juga jelasin kalau misalkan itu lebih dari satu yang dipelajari di UKM Programming. Iya. Oke, ini udah ada beberapa jawaban dari teman-teman di rumah. Ini dari Ren Q. Nah, nanti saya bacain dulu ya. Kira-kira benar atau enggak itu Fadila yang jawab ya. Nah, pertanyaan kan apa aja yang dipelajari dari UKM Programming. Nah, kalau jawaban dari Renkio, belajar cara buat program. Yang pertama, ya. Ya, benar. Oke. Terus yang kedua jawaban dari Tiara Setia 2809, ya. Hmm. Dia jawab mempelajari cara membuat program seperti website. Nah, nanti Fadila yang ngasih tahu nih jawaban siapa yang paling benar, satu atau yang kedua tadi ya. Oke. Nah, yang ketiga dari Kevin ya. Dari Kevin jadi dia belajar dia jawab tentang coding HTML, CSS, JavaScript. Ya, itu ada 3. Coding HTML, CSS, JavaScript. Nah, kalau dari si itu baru 3 ya, ada 3. Sekarang ada 4 dari si Saki Channel, coding dan CSS. Nah, oke, udah dapat belum Fadila? Kira-kira dari jawaban mereka ini 1, 2, 3, 4 mana yang menurut Fadila paling benar? Kalau menurut aku yang benar itu antara Renkil sama Kevin. Karena kalau yang Tiara itu tadi kan dia bahasa pemrograman website. Nah, padahal kalau di program itu belum tentu website kan yang Oh, dipelajarin. Bisa jadi Android atau kata aku tadi ada mobile apps atau aplikasi biasanya. Jadi menurut aku, tapi yang lebih tepat lagi itu Kevin. Benar. oke. Pengodingan HTML itu juga apa lagi nih katanya? Pengodingan CSS, HTML, CSS, JavaScript sama JavaScript. sama apa lagi satu? JavaScript. Ya. Nah, oke, Itu jadi karena itu salah satu bahasa pemrograman tadi. oke, jadi Bahasa yang program, jawaban paling benar pengodingan. dari Kevin ya. Ya. Kalau Oh, CSS itu bukan bahasa program, hmm, bukan bahasa pemrograman. CSS itu lebih ke tampilan websitenya, ya, oke. atau aplikasinya CSS. Nah, buat Kevin yang Oke, udah Kevin jawab, benar. selamat ya kamu dapat hadiah dari kita. Tapi Yeay. syaratnya jangan sampai lupa ya. Buat follow beberapa IG yang udah ada dicantumin di YouTube sama eh, boleh DM IG-nya PBC Palkomtek ya. Besertakan bukti ya, kalau misalkan udah follow. Oke, itu tadi pertanyaan yang pertama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, ini sebenarnya gampang sih, gampang banget. Untuk sesi yang pertama kita buat 2 pertanyaan dulu ya.
Nah, pertanyaan yang kedua, ingat, yang menang barusan nggak boleh ikutan lagi karena ini buat teman-teman yang lain. Oke, yang udah menang. Pertanyaan yang kedua, kapan UKM programming dibentuk? Tadi udah sempat saya bahas kan sama Fadila, udah sempat saya tanyain juga. Buat kalian yang tadi fokus, mungkin kalian pasti tahu jawabannya. Oke, siapa yang paling cepat jawab nanti kita kasih hadiah. Kapan UKM programming dibentuk? Ayo, tadi kalau misalkan ada yang fokus pasti tahu jawabannya. Halo, itu siapa itu? Adek. Belum tidur nih? Belum. Itu udah sekolah belum? Oke, kita cek lagi. Nah, ini udah banyak nih yang jawab. Kayaknya ada anak programming ya ini ya nonton ya. Anak programming kalau nggak bisa jawab, wah kelewatan banget. Kelewatan ya. Kelewatan Langsung di banget kick ya. gitu. Oke, jawaban yang pertama dari Hanifah Kusumawati, dia jawab tahun 2016. Yang pertama. Oke. Yang kedua dari Tiara Septia 2809, dia jawab tahun 2015. Terus ada Zahra juga, Zahra Azahra, dia jawab tahun 2015. Nah, ini ada 3. Gitu ya. Ya, menurut Fadila jawaban siapa paling benar. Tapi sebenarnya untuk 2015 ini dari Tiara sama si Zahra itu sama, tapi yang lebih dulu jawab itu si Tiara Septia 2809 tahun 2015. Kalau yang pertama itu dari Hanifah Kusumawati, dia jawab tahun 2016. Jadi yang benar Yang benar adalah tahun dengar. Lamain aja ya, lamain aja, lamain. lamain aja biar pada Siapa yuk? penasaran kan. Yang benar adalah Hanifa Hanifah Kusumawati. 2016. Karena Oke. tahun ini tahun keempat, jadi 2016. Oke, selamat kepada Hanifah Kusumawati, kamu dapat hadiah dari kita. Jangan lupa buat DM IG-nya PBC Palkontek ya. Nanti bakal dikasih hadiah lewat IG Palkontek juga. Palkontek PBC Palkontek ya. Besertakan bukti sudah follow beberapa akun yang ada di deskripsi. Oke, kita lanjut lagi bincang-bincang sama Fadila. Nanti setelah ini bakal ada lagi 2 pertanyaan. Oke Fadila, saya mau tanya lagi nih. Ini khusus pribadi ya untuk Fadila sendiri. Selama berada di UKM programming ini, suka dukanya apa aja sih yang pernah dialami sama Fadila? Kalau sukanya itu ya lumayan banyak lah. Pertama bisa kenal teman-teman ya, bisa kenal teman-teman dari jurusan lain. Terus sukanya tuh apa lagi ya? Bisa tahu belajar coding-coding. Terus apa ya? Ya lumayan sih banyak. Bukan mau diungkapin ya kayaknya. Yang pasti sih bisa kenal sama yang lain gitu kan. Kalau dukanya ya dukanya tuh kalau lagi misalnya ngajarin ya ada yang nggak bisa itu, tapi ada apa ya, kalau misalnya nggak bisa kadang tuh ada yang sok bisa juga, itu duka banget bagi aku. Sok bisa kalau misalnya sok bisa itu gak enak ya, misalnya kasih tahu itu kadang ada yang Nah, kalau misalkan untuk struktur sendiri itu
ada bagian-bagian sendiri nggak? Misalkan di Fadila bagian khusus untuk ngajarin coding, atau misalkan yang lain yang ini belajar khusus belajar ini, itu gimana? Ada bagian-bagian sendiri nggak setiap anggotanya? Mmm, ada sih, cuman kalau untuk sekarang kayaknya, yang ngajarin aku sama Akmal. Akmal Hmm. dia memang anggota, cuman dia, disuruh ngajar gitu. Dia aku sama Akmal yang ngajar. Tapi biasanya kalau aku lagi nggak bisa ngajar, biasanya Akmal atau Yoki biasanya. Yoki juga ngajar ya. Memang dia nggak khusus ngajar, cuman kalau misalnya aku belum datang, biasanya Yoki duluan, Yoki, Akmal biasanya gitu. Ganti-gantian aja gitu. Karena Kan. kalau yang kami kan ada sesi siang ya, karena Hmm. yang pagi itu khusus untuk mahasiswa baru biasanya. Jadi kami biasa yang siang. Jadi kalau misalnya aku belum datang, biasanya Yoki atau Akmal yang udah datang duluan pokoknya boleh ngajar kok gitu. Nggak dibatasin siapa yang, kalau bisa ngajar ya ngajar aja gitu. Hmm. Berarti Ya ada terus semuanya itu banget. boleh gitu ngajar kan? Mm, Nggak ada apa ya, nggak ada batasan gitu. mm, Repot nggak sih? Kan anggota UKM programming itu kan banyak. Sedangkan kalian yang mm. ngajar berapa orang tadi? Empat ya, empat orang ya. Ya 4 atau 3 orang Nah, biasanya. itu repot nggak sih? Nah kan banyak mahasiswanya. Kalau dibilang repot ya lumayan lah, itulah kata tadi, kayak kalau misalnya di kayak pas lagi ngajar itu, hanya ada yang nggak tahu sama yang apa ya, gimana ya, kalau misalnya yang tahu nggak mau ngajarin yang nggak tahu gitu. Jadi Hmm. itu yang sok tahu, apa ada yang juga yang sok tahu lah, pokoknya itulah ya macam-macam ya orangnya gitu. Nggak terlalu banget repotnya ya, nggak terlalu sih. Ya, karena kalau misalkan kita punya ilmu dibagi-bagikan juga dapat pahala ya kan. Hmm. Nah, eh untuk mahasiswanya sendiri nih, kira-kira menurut Fadila sendiri, mereka tuh benar-benar punya kemauan nggak untuk belajar coding, atau hanya sekedar ikut-ikut temen gitu? Karena kan kebanyakan kalau dari kita ya, kalau misalkan lihat temennya ikut ini, kita mau ikut juga ikut ini. Padahal basicnya sendiri nggak kesana gitu kan. Tapi dia karena dia mau ikut-ikut temen, Hmm. akhirnya dia ikut gabung. Nah, menurut Fadila sendiri ada nggak sih mahasiswa seperti itu di UKM programming? Kalau ada sih beberapa yang ikut-ikut temen kan, ada yang beberapa ikut temen, atau juga ada yang nggak ada pilihan lain, mau mau apa, ikut Hmm. UKM, misalnya UKM PBC udah penuh gitu, eh, UKM PDA udah penuh, misalnya programming belum buka misalnya, terus mereka mau ikutan ya gitu, misalnya ada nggak ada pilihan UKM lain, jadi masuk programming, padahal belum tentu bisa gitu kan dalam pemrograman. hmm. Jadi ya ada sih beberapa yang gitu, atau karena nggak ada UKM lain yang udah penuh misalnya, jadi masuk programming aja, yang penting ada UKM aja lah gitu, nggak ada UKM-nya aja gitu, mau nyoba UKM apa aja gitu, masukin gitu. Iya, Ada padahal kan sih. UKM di Palkomtek sendiri kan ada banyak kan, ada dari Iya. PDA, kemarin yang udah kita bahas Mm-mm. juga, ada dari pos, fotografi. Sebenarnya Mm. pilihan itu banyak, cuma terkadang memang merekanya Mm. sendiri gitu kan, yang mau Nah, ikut ikut temen tadi, padahal pengen mereka nyoba-nyoba ada, pengen memang nyoba-nyoba. yang pengen nyoba-nyoba eh, misalnya, Padahal basicnya ada aja mereka sih. bukan ke situ. Mm. Nah, cara kalian ngatasin Memang sendiri tuh ya, bagaimana sih? ya ngadepinnya ya biasa-biasa aja sih, nggak terlalu yang penting kalau memang dia benar-benar mau belajar, walaupun dia nggak ada basic, tapi kalau misalnya dia memang benar mau belajar misalnya, ya nggak apa, ikut aja. Hmm. Oke, mungkin teman-teman di rumah Hmm. juga pengen tahu kira-kira kalau misalkan gabung ke UKM programming itu ada apa ya, kayak kebutuhan khusus nggak? Kayak misalkan laptopnya harus sekian, harus begini-begini, itu gimana? Kira-kira ada nggak? Kalau kebutuhan sih enggak juga, yang penting ya pertama harus ada laptop, emang Hmm. syaratnya emang harus ada laptop sih. Tapi kalau nggak ada laptop ya bisa sih sebenarnya, tapi ya agak susah kalau dari HP ya biasanya. Kalau Hmm. ngoding dari HP tuh agak susah biasanya. Berarti apapun spek laptopnya bisa gitu ya? Susah. Oke.
Menurut Fadila sendiri, kenapa sih coding itu dianggap susah? Ya. Coding itu dianggap susah karena banyak banget tanda-tandanya. Terus emang harus sabar banget karena misalnya kurang titik koma aja itu bisa mengakibatkan error pada website gitu. Nggak bisa apa ya, nggak muncul gitu. Hmm. Memang benar-benar harus sabar sih dalam pengodingan. Apalagi biasanya kalau ngoding itu nggak bisa 1 menit 2 menit, harus seharian bisa malah nggak mesti sejam 12 ya sejam 2 jam tuh nggak mungkin juga karena bisa seharian juga sih ngoding itu tergantung dari apa yang mau dibuat gitu karena banyak banget codingan dari atas sampai bawah tuh bahkan bisa mencapai 100 lebih gitu ke Hmm. bawah. Ini benar-benar sabar sih kalau ngoding. Sebenarnya kalau belajar coding itu bisa menghasilkan uang kan? Contohnya misalkan Iya, kita buat website nih kan, buat website, terus website nanti bisa digunain untuk masyarakat umum. Itu berarti menguntungkan kan? Nah, kira-kira banget. dari UKM Programming udah ada nggak sih yang buat-buat kayak gitu website sendiri? Mmm, ada sih kayaknya, cuman bukan dari kalau dari kitanya emang belum, tapi mungkin kalau angkatan atas udah ada kayaknya, Hmm. itu, udah ada yang pernah nyoba-nyoba ada. Oke, kita lanjut lagi untuk ngasih pertanyaan ya. Untuk 2 pertanyaan lagi. Nah, tadi kan kita udah bahas-bahas mengenai tenaga pengajar untuk UKM programming. Jadi Mmm, pertanyaannya itu, ingat ya, siapa yang paling cepat jawab nanti dapat hadiah dari kita. Pertanyaannya, untuk nama pembimbing UKM programming itu siapa? Pertanyaan ketiga, nama pembimbing UKM programming. Ayo, cepet-cepet siapa yang cepet jawab nanti kita kasih itu hadiah. orangnya yang sangat-sangat bukan ya humble juga Heeh. orangnya, loyal juga orangnya, sering pasti ketemu, nggak mungkin nggak kenal gitu di kampus, itu orangnya. Aku kasih clue ya. Nah, udah dikasih clue tadi sama Kak Fadila, udah paling ini sih, udah paling enak sih. Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa yang paling cepet? Oke, ini udah ada jawaban dari yang pertama ya. Jadi kita bacain lagi jawaban mereka. Yang pertama itu dari Putri Aprilian Aprilianti ya. Putri Aprilianti, dia jawab Kodika. Yang pertama. Hmm. Oke. Dari Kualitiva TV, dia jawab Pak Yanto. Yang kedua Pak Yanto, oke. Yang ketiga dari Zahra Azahra. Kodika dong. Nah, dari ketiga jawaban tadi, nah, menurut Fadila siapa yang paling benar? Jadi Putri Aprianti sama Zahra itu tetap sama. Jawabannya Kodika, tapi paling cepat jawab itu Putri Aprianti. Yang Ada paling benar Kodika, ada adalah sebenarnya kalau Pak Kodika Yanto. tuh mungkin panggilan yang lama ya. Kalau sekarang Kak Dika. Oh, Kak Dika, oke. Yang benar itu Kak Dika. Benar. Oke, jadi selamat kepada Putri Aprilianti ya. Selamat kamu bakal Oke, dapat hadiah dari kita. selamat. Jangan Anggota lupa. programming loh ini. Oh, itu Anak-anak. anggota programming ya? Oh, wah, Iya. pantas dia tahu. Oke. Yes. Jangan lupa buat Putih Aprilianti buat DM IG-nya PBC Palkontek besertakan bukti kalau misalkan udah follow beberapa akun Instagram yang ada di deskripsi ya. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan terakhir. Ayo, masih ada satu lagi. Pertanyaannya, siapa nama bendahara UKM Programming? Oke? Ini kalau sampai nggak tahu ini kebangetan sih.
Kebangetan Apalagi banget, kalau misalkan yang banget, ngikutin dari awal, kebangetan ya banget, itu kebangetan. bangetan, Ya, kita ulangi lagi. Siapa nama bendahara UKM Programming? bangetan. Kayaknya Kak Yoki ya kayaknya. Kayaknya udah dijawab tuh Kak Yoki katanya. Kira-kira ada nggak yang jawab Kak Yoki? Ayo, kita tunggu apakah ada yang jawab. Buat yang udah ikutan Yang nggak boleh lagi ya karena kita mau kasih ke yang lain juga. yang suka nagih-nagih kalian pokoknya yang orangnya itu pasti. Ini biasanya kalau di kelas Yang kita agak-agak sering galak ini. kali orangnya Nah, ya, agak-agak paling galak. ditakutin, ya, benar nggak sih? Uh, Yang bendahara itu yang ya paling paling ditakutin, dihindarin paling banget dihindarin. kalau kakaknya lagi nagih kayaknya itu ya. Banyak alasan kayaknya ya. Oke, udah ada yang jawab. Selamat, langsung aja ya berarti. Karena Hmm. ini dia yang paling cepet, dia juga yang paling benar, ya. Selamat kepada Zahra Azahra. Jawabannya narasumbernya sendiri katanya, Kak Fadila. Bener nggak sih? Kak Fadila bendahara UKM Programming ya? Oke, nampaknya gangguan dari Kak Fadila. Bener nggak sih? Dari Zahra Hmm. Azahra, bener ya? Dari siapa? Dari Zahra Azahra, dia jawab narasumbernya sendiri, Kak Fadila gitu. Bener Bener bener. ya? Berarti Kak Fadila ini sosok perempuan yang ditakutin, yang dihindari, Ya paling dihindarin. Pokoknya yang jabatan dihindari. yang namanya bendahara itu jabatan yang paling dihindarin. Nah, Dimanapun tapi tempatnya paling pasti. paling enak sebenarnya kan, Kecuali, megangin uang terus gitu kan, ya uang orang tapi uang ya orang. salah satu cobaan juga ya buat bendaharanya sendiri ya. Megangin duit orang gitu. Oke, selamat kepada beberapa pemenang. Jangan lupa buat DM IG-nya Palkomtek ya, PBC. Ya, nanti untuk informasi lebih lanjutnya dikabarin lagi. Oke, buat Kak Fadila sebelum kita tutup ya, ada nggak Hmm. pesan-pesan buat anak-anak UKM Programming untuk tahun ajaran selanjutnya, untuk semester selanjutnya maksudnya? Okay. Kalau untuk untuk mahasiswa yang baru nanti mau gabung ke UKM Programming boleh banget karena di sini kakaknya baik-baik kok sebenarnya. Baik-baik sebenarnya. Galak itu cuman pencitraan doang. Pencitraan. Oke. Galak. Intinya kalau yang baru mau masuk boleh banget belajar programming dari dasar banget kok nanti diajarin dari dasar yang kalian nggak tahu nanti jadi tahu. Ini bukan cuma coding aja, kita kasih tahu apa aja sih bahasa-bahasa pemrograman gitu. Karena masih banyak banget yang belum tahu kayak misalnya CSS aja masih banyak yang bilang itu bahasa pemrogram ya. Padahal CSS itu bukan bahasa pemrograman gitu. Terus kita kasih tahu apa sih HTML, PHP dan segala macamnya nanti bakal dikasih tahu kok. Ini itu aja sih. Oke, jadi Kalau mau selanjutnya nanti ikut program dulu baru boleh kita boleh. kasih tahu semuanya. Oke, buat teman-teman di rumah, mungkin yang baru lulus SMA, bingung mau cari tempat kuliah yang bisa belajar coding, kalian boleh gabung ke kampus Palkomtek ya. Nanti kalian bakal diajarin sama Kak Fadila tentang coding. Ya. Oke, terima kasih Kak Fadila untuk malam ini. Ya, Maaf nih kita ganggu sama-sama. malam minggunya. Malam minggunya jadi terganggu. Mungkin yang tadinya mau jalan kan, jadi Iya, iya. Jalan sama angin sama kayaknya. angin ya. Oke, terima kasih Kak Fadila untuk ilmunya. Semoga bermanfaat buat Oke. teman-teman juga. Oke, jangan lupa kita bakal terus live untuk minggu depan dengan tema yang baru ya mungkin. Oke, saya Muhammad Edwin dan rekan saya Fadila Wijayanti. pamit undur diri ya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Bye-bye. Bye.